Udah? Udah? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, terima kasih atas kunjungannya ke PT Dapat Tekno Agro Mandiri. Nah, perlu saya jelaskan di sini yang bapak-bapak sekarang ada di sini adalah kultur jaringan ya. Sudah berupa badan hukum berupa PT ya. Ini milik pesantren pertanian Darul Falah juga ya. Didirikan sejak tahun 1996 ya. Status PT-nya setelah tahun 2001. Kita orientasinya ke bisnis ya. Nanti penelitian sedikit kan kita lebih mengarah ke bisnis ini ya. Kultur jaringan. Mungkin ada yang sudah tahu apa itu kultur jaringan? Baru dengar. Pasti sudah ada yang tahu ya. Kalau navigasi sudah pernah ya. Darfal juga sudah tahu ya. Karena pernah praktek di sini juga ya. Jadi lab kultur jaringan ini ya di PT Dapat ini kegiatan kami itu memperbanyak tanaman secara kultur jaringan. Apa itu kultur jaringan? Jadi gini. Jadi kultur jaringan itu kita mengambil bagian kecil dari tanaman ya, bagian kecil ya. Baik dari akar bisa, dari daun bisa, batang bisa, tunas bisa ya, tergantung nanti kita cari yang paling mudahnya itu untuk kemudian ditumbuhkan menjadi tanaman baru ya. Jadi dari namanya juga kultur jaringan atau kultur in vitro. Kalau pernah baca misalnya nanti baca di Google internet ya, in vitro itu sama ya, kultur jaringan. Jadi kita mengambil jaringan atau bagian-bagian tanaman kecil aja ya, untuk kemudian kita tanam dalam botol ya, dalam botol. Di mana dalam botol itu ada medianya. Medianya itu berupa media campuran unsur-unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman, termasuk vitamin dan zat pengatur tumbuh kita tambahkan di situ, ya itu. Dan dilakukan secara steril, jadi harus betul-betul bersih ya, jadi betul-betul pemasakannya harus ini ya, sehingga tidak berjamur ya. Diharapkan nanti tanaman itu bisa bertumbuh. Kemudian yang paling penting dia memperbanyak diri, berkembang biak dalam botol. Itu tujuan utama kita di kultur jaringan ini ya. Kita harap jadi kita tidak tanam satu tumbuh tanaman kita keluarin untuk tanam, tidak ya, itu tidak ada rugi kita malah ya. Tapi kita tanam, kemudian kita harapkan itu tumbuh anakan-anakan banyak, lebih banyak lebih bagus ya. Bisa sampai 10 anaknya dalam 1 bulan. Bisa 4, biasa 3, 4, 5, 6, bahkan bisa sampai 10. Malah pernah pisang itu pernah sampai 20 dari satu ini dalam tanam. Kalau cocok mediumnya ya. Nah mediumnya ini dicampur dengan agar-agar ya. Kalau dia mediumnya dia agar-agar ya. Ini ya, bukan agar-agarnya, bukan agar-agar sebagai tempat ininya aja ya, sebagai pengganti tanah lah. Tapi sebenarnya yang penting adalah campuran di agar-agar ini, pupuknya ya. Kalau mau tahu komposisinya di internet juga sudah ada kok. Jadi kultur jaringan nanti buka, oh ada macam-macam situ resep diberikan ya, ada ya. Tuh. Nah tujuannya apa kita kultur jaringan sini? Yang pertama kita bisa memperoleh bibit dalam jumlah besar dalam waktu yang relatif singkat. Jadi bayangkan aja pisang ya, pisang kita ambil 1 bisa beranak menjadi 3 tiap bulan. Itu aja dulu ya. Bulan depan yang 3 ini bisa jadi 9 ya kan, masing-masing 3. Bulan depannya menjadi 27 bulan depannya. Nah kalau kita hitung di kalkulator 3 1 kali 3 kali 3 9 sampai 8 kali, karena biasa kita generasikan sampai 8 kali. 1 bisa menjadi 6.000 kalau kita hitung di kalkulator. 3 kali 3 kali 3 sampai 8 kali coba ya, itu kita bisa dapatkan 1 jadi 6.000 lebih. Itu baru dari 1 jaringan yang saya ambil dari tanaman ya, bagian. Kalau 2 ya 2 kali, kalau 10 ya 10 kali, bisa jadi 60.000 malah ya, itu sama. Yang kedua tanamannya, karena ini pada saat kita kultur ini pun kondisinya memang kita tutup rapat ya, tidak ada bakteri, tidak ada jamur, tidak ada udara, serangga yang masuk, sehingga tanaman yang kita hasilkan dari kultur jaringan pasti sehat ya, pasti sehat. Tetapi belum tentu tanpa penyakit ya, kalau di luar tergantung pemeliharaan lagi ya, karena itu kan ada dari luar gitu ya. Tapi yang bibit yang dikeluarkan sini dijamin sehat walafiat ya. Tuh. Yang ketiga, lahan pembibitannya ya
pada saat kita pembibitan ini, bapak-bapak bayangkan aja dalam satu ini saya tanam ada 1, 2, 3, 4, 6 ya, 6. Kalau kentang itu, kalau kentang ini bisa 10, ini kentang ini bisa 10. Dalam satu botol ada 10. Kita punya ruangan luasan 4 kali 6 meter di dalam ya. Ada 6 ruangan yang 4 kali 6 meter, kita susun dalam rak-rak ya, nanti bisa dilihat dari jendela situ ya. Di dalam dari maaf nggak bisa masuk ya, dan bisa dilihat dari luar situ. Nah, dalam satu ruangan itu bisa menampung sekitar 12.000 botol begini ya. Kali 10. Nah, kali 10 kalau kentang ya, kalau tanamnya biasa 6 atau 7 ya. Nah, itu aja. Jadi dalam satu ruangan 4 kali 6 itu sudah ada puluhan ribu. Sedangkan kalau penelitian di luar, untuk 1000 aja mungkin kita butuh lahan yang lebih luas, ya kan? Nah, itu. Nah, yang ketiga ya. Yang keempat, nah, pisang yang kita tanam bila maksudnya dari hasil kerja bisa seragam, mau jumlahnya ratusan ribu sampai jutaan seragam. Ya. Petani-petani pisang, sambil contoh soal pisang ya. Nah, pisang itu kalau misalnya kita mau biasanya untuk biasa petani itu nanam 1 hektar misalnya ya. 1 hektar itu bisa dari 1.600 sampai 2.500 tergantung jarak tanamnya ya. Untuk memperoleh bibit ya sebanyak 1.600 itu sangat susah. Bukan susah ya, mungkin bisa dapat banyak, tapi kan dari anakan-anakan ya, misalnya dari anakan-anakan diambil dari ada yang tingginya gini, ada yang segini, ya. Tidak bisa seragam ya. Sedangkan dari kultur jaringan dalam ratusan ribu juga puluhan ribu kita bisa dapat seragam tingginya, sehingga nanti panennya juga seragam kan. Nah, sedangkan kalau dari anakan sudah yang kecil bisa ya bibitnya. Kemudian kalau dari anakan juga biasanya dari hasil anakan sampai beberapa kali itu biasanya sudah kualitasnya sudah menurun biasanya ya, kualitasnya sudah menurun. Belum lagi akumulasi penyakit juga sudah ada di situ ya, sehingga rawan ya, sehingga memang harus diperbaharui terus dengan bibit kultur jaringan itu ya. Kemudian yang satu lagi, dari hasil kultur jaringan itu akan sama dengan induknya, dia akan sama persis karena dia termasuk dalam perbanyakan vegetatif ya. Vegetatif itu berarti ya dari bukan dari hasil persilangan atau perkawinan ya, sehingga dia akan sama dengan induknya. Jadi memang kalau kita kultur jaringan harus yang betul-betul jenis unggul. Kita harus ambil dari misalnya lembaga-lembaga yang memang bisa mempertanggungjawabkan keaslian dari kemurnian dari ininya ya, bibit ya. Jangan sampai asal-asalan di pinggir jalan mentang-mentang kita lihat ini bagus ini, kita ambil dikultur sudah banyak ternyata buahnya kecil, asam dan sebagainya ya. Ya, jadi memang betul-betul di lembaga yang memang sudah ini, kalau ada indukannya sudah dicobakan, ambil anakannya untuk ditanam di sini ya, sehingga nanti hasilnya nanti semua sama dengan induknya. Kalau induknya unggul, manis, besar buahnya, alhamdulillah ya. Jadi tidak boleh sembarang juga kita ini ya untuk tanaman. Nah, di PT Dava ini ya, kultur jaringan ini sendiri ya, kami sudah memperbanyak tanaman, beberapa jenis tanaman, bahkan sempat kami pernah ekspor juga, ada jenis anggrek, kemudian krisan pernah ya, kami ekspor ya. Tapi kebanyakan memang yang lokal-lokal ya, tapi lokal-lokalnya juga pernah malah kami kirim ke Maluku Utara, ke Papua juga pernah pisang ya, pisang dan kentang ya, itu sudah sampai ke Papua, kemana-mana kami kirim ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ya, yang sudah kami perbanyak di sini. Nah, ini pisang ya, pisang. Kalau Anda lihat sini ya, ini adalah pisang semua yang siap kami aklimatisasi ya. Ini pisang ya, boleh nanti dilihat ya, pisang. Kemudian kentang itu terbanyak kedua itu kentang itu. Kita hampir tiap bulan itu kita kirim ke Pangalengan dan sebagainya, ke Lembang ya, sampai ke Jawa Tengah ya, dalam bentuk botol. Kalau kentang karena tidak bisa kita keluarkan, dia tidak bisa diaklimatisasi di luar. Nah, kondisi alam di Bogor ini ternyata tidak mungkin, dia harus di dataran tinggi ya. Jadi kita kirim dulu bisa sampai 500 sampai 1.000 botolan kita kirim aman-aman. Tiap bulan kita ada pasti ada ke sana ya.
Kemudian yang lagi tren juga sekarang ada tanaman hias, aglonema ya, pernah dengar ya? Nah ini sekarang kita perbanyak juga. Ya, ini bisa dilihat aglonema ada beberapa macam kita di sini yang. Nah, perlu Anda ketahui bahwa tanaman-tanaman kami di sini kebanyakan adalah pesanan ya, sudah ada. Maksudnya mereka memberikan indukan pada kami, tolong mereka punya misalnya tanaman hias ya, ada tanaman hias, oh bagus, oh harganya mahal, tolong diperbanyak dong. Nah, itu kami perbanyak di sini ya. Jadi jasa eksklusif ya. Dan ini tidak boleh kami keluarkan ke yang lain kecuali si pemesan. Kecuali nanti ada izin dari sampai boleh setelah terpenuhi semua itunya dengan sisanya boleh jual. Kalau tidak boleh berarti kami harus musnahkan. Ya, karena kami harus jaga artinya ya. Itu. Kemudian yang banyak juga sekarang itu adalah tanaman hias, kolokasia, alokasia, itu jenis kuping gajaan gitu ya. Sekarang lagi banyak juga yang keren-keren yang namanya juga macam-macam ya, ada wayang, ada apa ya. Sekarang kami banyak sangat eksklusif juga. Ya, itu di kultur jaringan. Nah, di kultur jaringan ini ya, sebenarnya ada beberapa tahap yang mungkin bisa dilihat dari sini juga, ada beberapa tahap. Ada namanya tahap inisiasi. Tahap awal di mana kita mengambil bagian tanaman itu ya, apakah dari daunnya, tapi utamanya paling bagus adalah kita ambil bagian tunas ujung. Paling bagus itu ya. Karena di tunas ujung itulah sebenarnya di situ sumbernya nanti daun-daun keluar di situ kan. Nah, kalau mediumnya tepat dan dia bisa berakar juga sebenarnya kalau kita potong kita masukkan ya. Tunas ujung. Jadi dibanding kalau misalnya lembaran daun kita ambil, ada beberapa tanaman yang mudah lembaran daun. Ya, ada. Tapi yang paling mudah itu biasanya dari tunas ujung. Untuk beberapa jenis tanaman itu dari tunas ujung. Contohnya pisang. Pisang itu kalau anakannya kita belah-belah sampai ke tengahnya, misalnya anakannya kita buka pelepah-pelepahnya itu yang nanti di dalamnya itu kita ada bukan jaringan putih kecil ya, bentuk kerucut. Nah itu dia. Kita cuma ambil sekitar paling panjang 2 cm kita ambil. Kemudian baru kita tanam ke botol. Nah di botol itulah nanti kita harapkan nanti dia beranak di situ. Ya dia beranak. Kalau dia satu sendiri rugi kita ya. Kita harapkan dia beranak. Makanya di mediumnya ini kita perlu tambahkan beberapa zat pengatur tumbuh atau hormon untuk memacu perbanyakan tanaman. Seperti bisa beranak banyak dalam botol. Ya itu. Nah, itu ya supaya dia banyak. Nah setelah dia banyak, misalnya 5, misalnya dia jadi 5 ya, satu tadi yang tadi dari luar kita cuci bersih, kemudian kita masukkan ke 5 ini kita potong jadi 5, masing-masing tanam dalam botol, ya. Nah masing-masing lagi ini beranak 5 misalnya, nggak usah 5, 3 deh ya, tapi jadi 3 jadi ini, itu sudah cukup lumayan, alhamdulillah. Nah itu ya, nah, itu tahap inisiasi pada saat mulai kita ambil dari luar. Kemudian kita cuci bersih, kemudian kita tanam di botol. Nah, itu tinggal kita tunggu. Nah, kapan dia beranak-beranak, nah disitulah kita mulai masuk tahap perbanyakan atau multiplikasi, ya, multiplikasi. Disitulah dia mulai beranak, terus 1 menjadi 3 menjadi 9 terus, ya, sampai 8 kali, ya, berarti 8 bulan, ya, karena perbanyakannya itu memang setiap bulan kita ini lagi. Ya, kita pisah-pisah lagi anakannya itu. Nah, kalau sudah banyak, sudah sampai 8 kali, sebenarnya tidak usah sampai 8 kali juga. Kalau sudah banyak, misalnya di generasi kelima, kita potong yang kelima kalinya juga, itu sudah lumayan, itu sudah banyak ya. Apalagi kalau perbanyakan satu menjadi 4 atau ini, sudah banyak sekali. Kita malah kewalahan biasanya, itu banyak lagi. Nah, itu baru kita masuk ke aklimatisasi. Nah, aklimatisasi itu kalau sudah dari botol sini, ya, ini kebetulan Cavendish ya, Cavendish Semprite yang toko-toko itu kan ini ya, ini kan sudah ada, ya. Setelah tumbuh akarnya, ya, jadi memang di mediumnya ini kadang kita tambahkan zat untuk pertumbuhan akar, ya. Kadang juga tidak usah, dia akan tumbuh sendiri, ya, kalau ini. Nah, yang ini kita tidak boleh langsung tanam di lahan. Misalnya saya sudah buka kebun untuk 2000, langsung tanam di kebun, besoknya mati semua ya. Ini ibarat baji ya, harus ada tahap adaptasi dulu. Nah prosesnya disebut dengan aklimatisasi, penyesuaian dengan iklim. Nah aklimatisasi tahap awal itu biasanya kita hardening dulu, istilahnya kita tadinya dia kan dalam ruangan pakai AC.
cahayanya pakai lampu lampu TL ya, atau lampu TL ya kita pakai tuh. Nah kalau kita adaptasikan keluar sini, di sini dia mulai di ruangan yang sudah mulai tidak pakai AC, kondisi suhu sudah seperti biasa ya, ya tadi dalam dingin sini, jadi yang harus menyesuaikan. Kemudian cahaya yang kedua dari matahari, tapi tidak boleh cahaya langsung ya, cahaya yang luar dari itu di sini. Dia adaptasi supaya lebih kuat. Jadi hardening itu berarti penguatan. Nah inilah kemudian nanti setelah seminggu, kurang lebih biasanya seminggu aja kita di sini, kemudian kita masukkan dalam bak seperti ini. Ya saya buka aja ya. Kita nama pisang yang tadi dari botol. Aklimatisasi namanya ini. Nah pada saat aklimatisasi dari botol ini kita cuci bersih ya, kita pisah satu-satu ya, kita pisah satu-satu, kemudian cuci bersih, kemudian nanti dimasukkan dalam box ini. Nah medianya ini biasanya kita pakai arang sekam dan sedikit pupuk kandang, perbandingan 2:1, 1 untuk pupuk kandang, 2 untuk arang sekamnya ya, itu biasanya kita pakai itu. Kemudian kita susun di sini, kemudian dengan disungkup kurang lebih biasanya rata-rata antara 1 minggu sampai 2 minggu disungkup ya, untuk menjaga tetap lembab di dalam ya. Selama disungkup ini tidak usah disiram-siram karena air yang ada di tanah itu menguap juga, nanti kembali ke situ juga ya, untuk menjaga kelembabannya ini. Setelah kurang lebih seminggu atau 10 hari atau 14 hari bisa kita buka. Biasanya kita mulai buka pelan-pelan, kita gini dulu. Tapi kalau sudah kelihatan agak layu, kita harus perhatikan terus, tutup lagi ya, itu menandakan akarnya belum kuat untuk menyerap makanan air di dalam ya. Nah kalau misalnya suatu saat kita sudah buka kemudian dia masih segar, nah udah, dia berarti sudah ini ya, tinggal kita tunggu optimalnya aja, biasa tunggu sampai 1 bulan ya, dari 10 hari kita buka ininya, kemudian 20 hari kemudian kita biarkan begini. Nah kalau di sini kalau mulai kering kita bisa semprot ya, semprot. Nah setelah sebulan sini ya, biasanya itu sudah tumbuh tunas-tunas barunya di sini, apa daun-daun barunya ya. Itulah nanti yang kita coba pindahkan ke polybag. Nah di polybag nanti pada saat kita ini kita tinggal tunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Kalau ini rata-rata sudah 3 bulan seperti gini ya. Ini siap kita tanam juga atau siap kita jual kalau kita pesanan ya. Ini namanya, kalau dari sini ke sini namanya proses transplanting, pemindahan ke polybag ya. Itu proses-proses tahap kultur jaringan ya. Mungkin juga perlu Anda ketahui bahwa di sini juga di samping unit bisnis PT Dava ini atau unit bisnisnya apa, pembibitan kultur jaringan, kami juga punya unit bisnis lain ya di belakang. Nanti kalau kapan boleh jalan-jalan di Bantul Mas Heri, di situ ada peternakan kami di situ ya, peternakan sapi perah. Nah di sapi perahnya itu kami juga mengolah susunya menjadi minuman yogurt dan sebagainya ya, beberapa minuman yang pas itu biasanya yang kami produksi itu biasanya susu segar bisa, kemudian susu pasteurisasi yang siap minum ya, bisa pakai perasa ya, kemudian yogurt ya, yogurt suatu produk fermentasi susu ya, yang kalau sekarang itu lagi digiat-giatkan sebagai makanan sehat ya, minuman sehat ya. Kemudian juga kadang ada pesan kefir ya, yang bisa produksi juga ya, ini ada di belakang itu. Dan karena di sini juga dari beberapa pesantren ya, kemungkinan kalau punya koperasi misalnya boleh, kalau mau pesan yogurt ya, pesan yogurt untuk dijual di koperasinya boleh, kita bisa kerjasamakan. Boleh juga kalau misalnya ambil dari sini dalam bentuk, kan di sini kan sudah ada merek ya, Dava ya, Dava Mart ya, apa ya, apa ya, Dava ya. Nah boleh juga dalam bentuk pasar nanti di situ pakai label dari situ, dari pesantrennya boleh ya. Kalau mau kita kerjasamakan aja gimana ya, bagaimana dari kami berapa, situ berapa. Jadi kalau dari sekitar Jabodetabek mungkin dalam apa ada anunya, boleh kami kirim ya, bisa kita kirim, tapi ada batas minimal ordernya ya. Kalau itu kan mungkin mengingat situnya ya, ada bisa kalau ada yang mau kerjasamakan sih nanti bisa
kami ya, bisa hubungi panitia ya, bisa kalau mau ini ya. Sampai sini ada pertanyaan takut terjaringan? Ya, saya takut terjaringan. Silakan Pak. Ini sangat menarik sekali karena Iya. jadi itu Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.